Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Kali ini saya akan membahas mengenai materialitas dan resiko audit serta hubungannya antara materialitas dan resiko audit itu sendiri. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang materialitas. Materialitas adalah kesalahan penyajian dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan para pengambil keputusan atau stakeholder. Nah, materialitas itu akan mempengaruhi opini yang akan dikeluarkan oleh seorang auditor terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yang akan diaudit oleh auditor itu sendiri. Materialitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah overall materiality, yang kedua performance materiality, dan yang terakhir adalah assertion materiality. Yang pertama itu adalah overall materiality. Overall adalah keseluruhan, berarti overall materiality adalah materialitas secara keseluruhan yang disajikan dalam laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua adalah performance materiality. Nah, performance materiality ini adalah materialitas pada saat pelaksanaan. Performance materiality ini ditetapkan oleh auditor di bawah dari overall materiality. Misalnya overall materiality-nya itu 100 juta. Nah, untuk performance materiality-nya ini ditetapkan oleh auditor sebesar 60 juta ketika pelaksanaan prosedur audit itu sendiri. Nah, 40-nya lagi itu kemana sih? Nah, 40 jutanya lagi ini sebagai penyangga pengamanan bagi salah saji yang tidak ditemukan bila ada. Jenis materiality yang terakhir adalah asersi materiality. Nah, asersi materiality itu apa sih? Yaitu tingkat materialitas pada asersi. Nah, asersi itu sendiri adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh manajemen terhadap beberapa komponen di laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak lain. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah kapan sih seorang auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian. Yang pertama, ketika seorang auditor telah memperoleh bukti yang cukup terhadap hasil auditnya, tetapi hasil auditnya itu mempunyai nilai material yang tidak preventif terhadap laporan keuangan yang disajikan. Yang kedua adalah seorang auditor tidak memperoleh cukup bukti untuk mendukung opininya. Namun, auditor dapat menyimpulkan adanya pengaruh penyajian yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang disajikan. Kalaupun misalnya terjadi materialitas, nah nilai materialitasnya itu tidak berpasif. Resiko audit itu adalah kemungkinan resiko salah saji yang bersifat material dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor itu sendiri, serta adanya penggelapan ataupun fraud yang bisa lolos dari prosedur audit ketika seorang auditor sedang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Rumus resiko audit adalah resiko audit kan audit risk, berarti AR sama dengan IR atau inherent risk dikali CR atau control risk dikali lagi DR atau detective risk. Nah, inherent risk adalah asersi atau salah saji yang mengasumsikan bahwa tidak adanya pengendalian yang berhubungan. Yang kedua adalah inherent risk. Inherent risk adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang akan terjadi bila asersi
bila asersi tidak dapat dicegah atau tidak dapat dideteksi oleh pengendalian perusahaan. Nah, resiko ini merupakan fungsi efektifnya dari operasional pengendalian internal suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari entitas itu sendiri. Nah, tujuannya itu yang relevan untuk menyusun laporan keuangan. Yang terakhir adalah detection risk atau resiko deteksi. Nah, resiko ini adalah bahwa seorang auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, resiko ini merupakan fungsi keefektifan dari prosedur audit yang dilaksanakan oleh suatu auditor. Apa sih hubungannya antara tingkat materialitas dan resiko audit? Kalau materialitas itu kan menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan, yaitu para pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder tidak berpengaruh terhadap salah saji tersebut. Nah, kalau resiko audit itu adalah yang menunjukkan tingkat resiko dari kegagalan seorang auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang berisi salah saji material pada laporan keuangan tersebut. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.